Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, selamat berjumpa dalam Inspirasi Sabda hari Senin 2 Agustus 2021. Adapun teks untuk kita renungkan pada hari ini sebagai inspirasi adalah dari Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai 21. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, akibat dari pandemi COVID-19 ini, kita semua keluarga mengalami kesulitan, baik secara ekonomi, secara sosial, secara kemasyarakatan, dan juga secara rohani. Secara khusus pasti berkaitan dengan kebutuhan fisik, kebutuhan jasmani sehari-hari. Kita bergulat bagaimana supaya kita dapat makan, minum seadanya, sedapat mungkin untuk memenuhi kebutuhan. Dan dalam situasi sulit seperti ini, Injil hari ini sangat relevan, sangat dekat dengan kita. Bahwa sesungguhnya seperti orang banyak yang mengikuti Yesus, kita pun sebagai murid-murid sering juga kita merasa lapar, haus, tidak memiliki makanan karena memang kesulitan yang kita alami. Hari ini Injil mengajak kita, Yesus mengajak kita untuk datang kepadanya, karena Dialah roti hidup. Bila kita datang kepada Yesus, maka kita tidak akan lapar, tidak akan haus lagi. Dan itulah memang sabda yang disampaikannya. Setiap orang yang makan tubuhku, minum darahku, ia tidak akan lapar dan tidak akan haus lagi, baik secara jasmani maupun secara rohani. Yang kedua, saudara-saudari terkasih, Injil hari ini mengajarkan kepada kita bahwa kuasa Tuhan untuk melakukan mujizat dalam diri Yesus sungguh-sungguh terjadi. Pastilah
seperti para murid, bila kita mengalami hal yang sama, kita juga takut dihadapkan pada satu tugas berat, memberi makan 5.000 orang. Itu pun baru tercatat laki-laki, yang lain belum dihitung. Jangankan kita miliki sesuatu banyak sekalipun, pasti juga kita kesulitan membagi-bagi itu. Tapi Yesus bisa membalikkan apa yang menurut pikiran manusia tidak mungkin, mustahil, bisa terjadi. Karena dalam diri Yesus ada banyak mujizat. Kuasa Yesus itu adalah kuasa Allah. Karena itu, saudara-saudara terkasih, kita dipanggil untuk minta dan memohon. Apabila kita bersedia seperti para murid membawa 5 roti dan 2 ikan kepada Yesus, maka akan menjadi berkat, bahkan melimpah sisanya. Lalu yang ketiga, apa yang mendorong Yesus untuk melakukan mujizat pergandaan roti? Bukan untuk menunjukkan kekuatannya, kehebatannya, popularitasnya, tepuk tangan dan sorak-sorai, tapi Yesus mengadakan mujizat didorong oleh belas kasih. Dia berbelas kasihan kepada orang banyak yang sudah lapar karena kehabisan atau kekurangan makanan. Mau dikatakan kepada kita bahwa Tuhan sesungguhnya selalu peduli dengan apa yang terjadi dalam hidup kita, terutama di masa-masa sulit, kelaparan, kekurangan, kehausan yang kita alami terjadi dalam diri kita. Hari ini Yesus mengajak kita untuk berbelas kasihan seperti Dia. Walaupun rasanya tidak mungkin kita bisa melayani, tetapi bila mana kita bawa kepada Yesus kemampuan yang kita miliki, talenta, keahlian, kecakapan, keterampilan, apa saja yang kita miliki, bila kita bawa kepada Yesus, maka akan berbuah berhasil. Lalu yang keempat, saudara-saudari terkasih, bacaan Injil hari ini mengajarkan kepada kita bahwa sedikit yang kita miliki dapat dijadikan menjadi berlimpah bila dipersembahkan kepada Tuhan dan diberkati oleh-Nya. Banyak orang yang tidak pernah merasa bahagia dalam hidup karena selalu dipenuhi oleh semangat egoisme, ketidakmampuan dan tidak mauan untuk berbagi. Dasar hidup bahagia, sukses, sejahtera adalah siap dan rela untuk berbagi. Berbagi bukan harus banyak, bukan harus sebanyak-banyaknya, tetapi berbagi sedikit pun adalah merupakan berkat yang melimpah. Bagi orang yang haus, contoh, ketika kita memberikan sedikit air, itu sudah lebih bermakna daripada memberikan banyak uang padahal dia tidak butuhkan. Jadi kepekaan Yesus itulah juga menjadi panggilan bagi kita. Kita juga dipanggil untuk peka terhadap situasi lingkungan di sekitar kita. Bagaimana ini bisa kita praktekkan dalam hidup sehari-hari dan tengah-tengah keluarga? Bahwa sering di antara kita juga di tengah-tengah keluarga kurang peka, kurang perhatian orang tua terhadap anak-anak. Masih banyak atau ada orang tua yang tidak mau berbagi kepada anak-anaknya. Semua gajinya dia habiskan untuk berjudi, mabuk-mabukan, membeli ini, membeli itu, tidak peduli dengan anak-anak. Masih ada orang tua juga ya yang pesimis bahwa keluarga kita ini tidak akan dapat bertumbuh,
tidak akan berkembang, hanya begini-begini saja. Tak ada satu pengharapan akan masa depan. Dipenuhi selalu pesimisme, takut menyongsong masa depan. Masih ada keluarga yang terlalu mementingkan diri sendiri. Ada mungkin keluarga yang lemah, yang sakit, yang membutuhkan, tidak tergerak hatinya oleh belas kasihan. Yang ada hanya bagaimana saya bisa mempertahankan kekayaan, jabatan, harta milik yang saya miliki ini sedapat mungkin tidak berkurang. Ada juga masih keluarga yang pesimis dengan apa yang mereka miliki. Tidak yakin bahwa dengan pekerjaan sederhana anak-anak bisa nanti berhasil. Nah, mujizat yang dilakukan oleh Yesus lewat pergandaan roti hari ini mengajak kita, saudara-saudari terkasih, supaya kita optimis. Jangan pernah merasa pesimis. Dan itulah identitas ciri orang Kristen. Optimisme akan Tuhan yang menjadi roti bagi kita sehari-hari. Dalam Dia ada mujizat. Yang sakit bisa disembuhkan, yang mati bahkan bisa dihidupkan. Dan dalam Dia kita menemukan belas kasihan yang tak terbatas. Kita sudah menerima belas kasih Tuhan itu lewat pengampunan dosa kita. Maka kita harus bagikan itu juga kepada sesama. Dan mari kita bangun di tengah-tengah keluarga semangat tolong menolong. Bersyukur senantiasa. Sedikit pun gaji, pendapatan, kekayaan yang kita miliki, bila mana kita bawa kepada Yesus, kita persembahkan, akan melimpah, akan banyak buahnya. Semoga keluarga-keluarga Kristen dapat menjadi roti seperti Yesus, melayani seperti Yesus, membuktikan kasih Tuhan yang kita miliki kepada sesama yang berkekurangan. Semoga, amin.